Akhir-akhir ini terlihat bahwa jalanan di berbagai wilayah mulai macet. Beberapa pakar ekonomi menganggap kemacetan lalu lintas bisa menjadi indikator positif bahwa perekonomian negara sedang pulih. Namun ironinya, meski ada tanda-tanda pulihnya perekonomian, angka kemiskinan di Indonesia justru mengalami peningkatan. Apakah ini mengalami peningkatan? Apakah kemiskinan tidak mengalami penurunan? Nah, mari kita bahas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk miskin naik sekitar 9,57% dibanding dengan Maret 2022. Kabar baiknya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun ke 9,36%. Tepatnya di angka 0,46 juta orang dibanding September 2022. BPS juga melaporkan bahwa rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata terdiri dari 3 hingga 4 anggota keluarga dengan pendapatan bulanan sekitar 2,3 juta rupiah. Menurut saya, 2,3 juta rupiah di tahun 2023 itu tidak cukup, bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ini untuk memenuhi 4 anggota keluarga. Mengingat angka inflasi terus bertambah dan kebutuhan pokok terus naik. Dan diperparah juga dengan tingginya tingkat PHK di berbagai sektor bidang bisnis. Ironinya, provinsi-provinsi di kota-kota besar seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi yang terbanyak memiliki penduduk miskin dalam periode tersebut. Angka ini mengindikasikan bahwa banyak warga Indonesia masih berjuang untuk bertahan dalam garis kemiskinan. Pemerintah telah mengumumkan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah fokus pada penciptaan lapangan kerja dan ketahanan pangan APBN tahun 2023. Presiden Joko Widodo juga menekankan perlunya menangani masalah stunting yang mendesak untuk sekarang ini. Tercatat 1 dari 4 anak yang lahir pasti mengalami stunting. Nah, menurut indonesia.co.id, jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu sebesar 34,15 triliun pada tahun 2022 dan 30,4 triliun pada tahun 2023. Semoga semua rencana ini dapat berjalan lancar ya dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Republik ini secara signifikan. Saya harap semua pemangku adat, semangku kebijakan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk turun langsung ke lapangan dan memahami kondisi masyarakat yang masih berjuang di garis kemiskinan. Bu, jadi di sini saya ingin bertanya, menurut pendapat Ibu, bagaimana kita sebagai masyarakat, Bu ya, untuk berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah khususnya masalah kemiskinan ini, Bu? Kerja keras. Sekarang kita masih tidak dapat makan, nyari sesuatu nasi, kerja keras. Oke. Jadi baiklah, jadi di sini kita harus kerja keras, Bu ya. Baik, sebelumnya izin perkenalan diri Pak, dengan Bapak siapa kalau misalkan boleh tahu? Bapak Aris. Ya. Tiap hari kerja sebagai pedagang. Kalau misalkan saya boleh tahu, penghasilan sehari berapa Pak ya? Penghasilan sehari itu kalau sama modalnya itu sekitar 600-700 lah. 600.000. Ya. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari Bapak? Kadang-kadang ya kalau lagi sepinya itu nggak sampai 600-700. Ya. Kalau misalkan Bapak sering dapat bantuan sosial dari pemerintah atau apa gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah dapat Bapak? Nggak pernah. Jadi 6 bulan, 5 bulan yang lalu pernah ada bantuan sosial, Bapak nggak dapat? Nggak dapat. Kalau misalkan kita tanya soal kontribusi masyarakat kita untuk mengatasi permasalahan kemiskinan seperti Bapak atau warga yang lain, Bapak gimana untuk mengatasi kita sebagai masyarakat? Mengatasinya itu dengan kita usaha sendiri ya, dengan semampu kerja keras kita. Kalau pemerintah udah ada kontribusi belum, kayak Bapak semisal atau saudara Bapak yang mungkin belum dapat bantuan sosial atau gimana? Saudara-saudara juga gitu.
Nggak dapat bantuan sosial. nggak dapat, dikarenakan yang dapat itu cuma diberi itu sama RT setempat. Mungkin itu aja sih. Saya tahu namanya siapa? Dengan saya Zulhilmi Gibran Pramudia. Saya boleh bertanya sebentar? Boleh. Jadi gini Mas, bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan? Menurut saya, kalau untuk mengatasi kemiskinan paling menambah banyak lagi lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan agar kemiskinan itu bisa diatasi, seperti itu menurut saya. Bagaimana sih kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi secara aktif untuk mengatasi masalah kemiskinan di sini, Pak? Kontribusi kita sebagai masyarakat untuk daerah Palembang ini peningkatan pendidikan. Gimana caranya masyarakat Palembang ini sekolah, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang ada sekolah. Diperbanyak sekolah-sekolah yang menurut pemerintah biayanya bisa dijangkau oleh masyarakat. Kedua, buka lapangan kerja seluas-luasnya sebanyak-banyaknya agar masyarakat kita bisa kerja, bisa mendapatkan ekonomi dari hasil kerjanya, dan masyarakat kita tidak terlantar, bisa hidup layak seperti mana biasanya. Ya, Pak. Solusi untuk menangani kemiskinan pastilah melibatkan banyak pihak seperti pihak pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Ini ada beberapa solusi untuk menangani kemiskinan. Yang pertama itu ialah memberikan pendidikan yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk memberikan peluang yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Lalu pembangunan keterampilan, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar dapat bersaing di pasar dan mendukung kewirausahaan. Lalu pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan untuk perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Lalu akses layanan kesehatan, dengan kita menjangkau akses layanan kesehatan yang berkualitas, maka semua aktivitas mereka akan lebih meningkat. Karena apa? Karena kesehatan mereka itu kan terjaga. Lalu penguatan infrastruktur, dengan meningkatkan infrastruktur dari seperti jalan, lalu air bersih, sanitasi dan listrik dan sebagainya. Lalu sistem perlindungan sosial, dengan membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk memberikan dukungan terhadap kelompok yang rentan atau yang lemah. Oke, baiklah. Jadi itu adalah materi-materi tentang pembelajaran IPS yang kami mengambil, yaitu materi kemiskinan dari ekonomi dan psikologi sosial. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan atau bisa kita buat menjadi metode pembelajaran tentang kasus kemiskinan ini. Nah, yaitu dengan melibatkan pendekatan-pendekatan beragam. Yang pertama, kita bisa melakukan diskusi kelompok. Nah, mungkin siswa untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mempelajari penyebab dan dampak kemiskinan serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, media pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu dengan membuat lembar diskusi atau platform daring untuk berbagi ide dan pendapat antar kelompok lainnya. Yang kedua nih, kita ada studi kasus. Nah, studi kasus ini ialah menyajikan studi kasus nyata tentang individu atau komunitas yang mengalami kemiskinan untuk mendalami pemahaman siswa tentang masalah tersebut. Nah, media pembelajaran yang dapat kita ambil bisa dari materi bacaan, video dokumenter, atau presentasi multimedia yang menerapkan kasus nyata tentang kemiskinan tadi atau memperkenalkannya kepada siswa-siswa. Nah, yang ketiga, bersimulasi, yaitu melibatkan siswa dalam simulasi permainan atau kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung terkait dengan kemiskinan. Nah, media pembelajaran yang dapat kita lakukan dari simulasi ini yaitu dengan membuat papan permainan atau simulasi daring yang mungkin siswa mengalami mengalami tantangan atau keputusan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan mereka bersimulasi dalam kegiatan tersebut.
Selanjutnya yaitu wawancara dan observasi. Nah, ini adalah kegiatan yang kami lakukan tadi, yaitu dengan mengundang atau menanyai narasumber atau pihak yang terkait dalam kasus tersebut atau melakukan observasi langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang realita yang ada di lapangan. Nah, media pembelajaran yang dapat kita lakukan atau kita buat dari ini ialah dengan membuat video wawancara seperti tadi, laporan observasi, rekaman audio, atau pengalaman dan pandangan dari narasumber yang kita tanyai tadi. Selanjutnya yaitu proyeksi aksi sosial. Nah, ini berlanjutan atau berkaitan langsung dengan aksi nyata, yaitu mengajak siswa untuk merancang atau melaksanakan proyek aksi sosial untuk membantu mereka memahami serta berkontribusi dalam mengatasi masalah yang ada di lapangan tadi, yaitu kemiskinan tadi. Nah, media pembelajaran yang dapat kita buat dari proyek aksi sosial ini yaitu membuat presentasi atau video memberikan inspirasi dan panduan langkah-langkah demi langkah untuk melaksanakan aksi sosial ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti yang kita tahu dalam kurikulum Merdeka yaitu ada yang namanya proyek dan memberikan proyek yaitu berbasis masalah kepada siswa untuk mengeksplorasi isu kemiskinan contohnya tadi dan mencari solusi alternatif atau inovatif kepada siswa, dan ini juga mengasah kemampuan berpikir kritis siswa untuk mencari inovasi-inovasi baru agar dapat mencari solusi dari setiap permasalahan tadi. Nah, media pembelajaran yang dapat kita pakai yaitu dengan pertunjukan proyek, sumber daya daring, dan video tutorial dan lain sebagainya untuk mendukung siswa untuk merancang dan menjalankan proyek yang mereka kerjakan. Sekian, terima kasih.